Saya mau nutup itu, saya lagi ngitung duit di meja depan. Itu pas saya ngitung itu kayak ngerasa di depan saya itu ada orang. Saya coba angkat kepala saya ke atas gitu. Ternyata benar di situ ada wanita gitu, ada perempuan, dia memakai dress gitu kan. Begitu saya masak itu dia duduk di, kan kelihatan tuh ya di depan saya. Saya coba ngelirik ke dia tuh mandangin saya terus. Kayaknya matanya ngeliatin saya terus gitu, tanpa berkedip gitu. Saya lihat wajahnya tuh kayaknya pucat banget. Bibirnya tuh biru kayak orang yang udah meninggal. Masak, jadilah itu masakan, saya kasih dia. Ini mbak, saya berbalik lagi ke depan, saya ngitung lagi duit itu. Saya ngitung duit, saya lirik dia. Itu dia makan dengan lahapnya tanpa ditiup. Seperti kayak lidahnya itu kayak anti panas gitu. Makan sambil matanya itu pandangannya ke saya. Pas saya nengok ke dia ngelirik lagi, itu dia udah nggak ada. Nah begitu dia udah nggak ada, saya berbalik, dia udah di hadapan saya, udah di depan saya. Saya di situ kaget. Mbak kok cepet banget, dia bilang gitu. Nih bang duitnya, dia ngasih uang 50 ribuan. Saya ambil kembalian, pas saya nengok lagi, orang itu udah nggak ada. Akhirnya saya kejarlah ke depan kan. Begitu saya kejar ke depan, emang udah nggak ada. Untuk uang yang dikasih sama sosok perempuan itu gimana tuh mas? Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal. Hari ini gue seneng banget guys, karena entah dapet rezeki apa gitu ya, produser kita tuh datengin seorang narasumber penjual atau tukang nasi goreng, yang dimana kita tuh udah lama banget nih nggak ngangkat sebuah profesi yang berkaitan dengan horor atau mistis gitu ya. Karena kan tukang nasi goreng itu biasanya kan jualan malam-malam, dan memang banyak gitu kan si penjual nasi goreng atau tukang nasi goreng itu mengalami kejadian mistis. Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama tukang atau penjual nasi goreng mengenai pengalaman horornya. Jadi gue pastiin ini ceritanya bakal epic banget, dan stay tune terus di Saksi Misteri by Lentera Malam. Guys, di sini udah ada narasumbernya nih. Kita sapa dulu aja Mas Angga. Mas Angga, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas ya? Alhamdulillah baik. Cuma kuat 5 bulan nih jualan nasi goreng nih. Iya. Kenapa Mas? Ya karena banyak gangguan-gangguan yang di luar nalar. Itu sangat mengganggu, nggak cuma buat saya aja, tapi buat keluarga saya, dari istri sama anak saya. Dan itu juga saya bukan cuma jual nasi goreng keliling, bukan. Tapi saya jual nasi goreng yang ada di ruko. Jadi seperti apa, stand gitu. Dan di ruko itu banyak kejadian horor. Ini bahkan sampai sempat anaknya itu mau lompat ya? Iya betul. Jadi dari sekian banyak kejadian yang ada di situ, buat saya itu kejadian yang paling fatal. Semenjak kejadian itu saya untuk stop di situ. Karena kejadian itu. Karena kejadian itu. Hampir meninggal berarti. Iya betul. Oke guys, buat yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id, atau kalian juga bisa hubungi kedua nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Angga, penjual nasi goreng, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi ini terjadi saat tahun 2022 kemarin. Jadi waktu itu saat pandemi itu saya kan PHK. Ya akhirnya dengan uang yang saya punya itu saya bertahan gitu. Bertahan untuk menghidupi keluarga saya. Setelah itu
sekalian itu juga saya juga mencari pekerjaan sana sini tuh saya nggak dapet. Emang pada saat itu kan emang sulit banget untuk cari pekerjaan. Nah akhirnya ya saya terpaksa untuk menjadi driver ojek online. Dan saat itu saya menjadi driver ojek online, sekalian saya kayak seperti cari job-job lain gitu untuk menghidupi kan. Ya mulai dari situlah saya mulai dikit demi sedikit saya ngumpulin uang gitu kan, ngumpulin duit. Akhirnya semakin lama semakin banyak, saya punya modal usaha, dan saya itu berkeinginan ingin mempunyai suatu usaha, ya contohnya seperti kayak nasi goreng yang di outlet gitu. Ya akhirnya saya cari lokasi di mana gitu yang cocok. Adalah teman saya yang nawarin gitu kan, rekomendasi gitu kan. Ini ada nih ruko di daerah sini nih, murah, lantai 2. Tapi kan biasanya kalau lantai 2 ruko gitu kan mahal, terus biasanya harus per tahun kan. Tapi katanya nggak harus per tahun, setengah tahun pun bisa dibayar. Oke lah, saya coba cek. Akhirnya saya datanglah ke sana. Saya datang. Nah setelah itu saya datang ke lokasi, ke ruko tersebut. Dan memang dilihat sih rukonya bagus, cuma kayak seperti direnovasi sedikit lah, apa yang perlu biar lebih bagus, kelihatannya juga bersih gitu. Nah setelah itu saya masuk tuh ke dalam. Begitu saya coba survei ke dalam, saya buka rolling gitu kan, itu kayaknya suasana itu aneh gitu, kayak auranya itu nggak enak gitu kan, panas. Jadi saya berpikir itu mungkin ini karena ruko baru atau gimana gitu. Jadi saya tetap berpikir positif aja gitu. Saya ke dalam, ya saya cek dari bawah dulu, saya cek atas. Nggak tahu kenapa gitu, saya ngeliat ada sesuatu cuma sekelebat gitu lewat, kayak bayangan putih itu lari ke arah tangga. Jadi kayak kayak siluet gitu loh, gitu ke arah tangga. Saya antara penasaran sama saya takut gitu. Ya udah, masa siang-siang ada seperti itu kan. Saya cek semua, oke lah. Akhirnya saat itu saya balik ke rumah lagi gitu. Sampai ke rumah, keesokan harinya saya udah fix nih, ceritanya udah fix di ruko tersebut. Keesokan harinya saya membawa barang-barang saya seperti kayak peralatan masak, terus meja, kursi, gerobak itu saya bawalah ke sana gitu. Semua masuk ke dalam. Sekiranya semua udah masuk, udah masuk semua lah, nggak ada yang kurang. Mungkin ada yang kurang bisa nyusul kan, yang dikit-dikit. Saya kembali lagi, saya pulang. Sampai pulang, hari ketiganya itu saya balik lagi ke situ untuk membawa semacam buat masak gitu, kayak sayur-sayuran, kayak segala macam itu, karena emang niat saya lusa saya buka gitu kan. Saya masuk ke dalam situ, saya taruh alat barang-barang di situ, sekalian saya juga merapikan meja, kursi yang ada di situ, menata dengan itu serapi mungkin gitu. Nah di saat itu saya tiba-tiba itu waktu beberes itu kayak ada sesuatu gitu. Cuman itu cuma perasaan aja gitu. Perasaan aja, berberes. Setelah saya udah rapihin semuanya, saya udah berberes semua, udah itu saya mulai lagi itu datang ke ruko itu sekitar jam 9 pagi. Jam 9 pagi saya berberes, itu selesai itu sore. Nah sore itu kita rapin lah, pokoknya semua yang ada di sini udah rapih gitu. Saya keluar, saya pulang sore itu. Nah besoknya saya datang lagi ke situ. Itu untuk mempersiapin semuanya untuk besok gitu. Pas saya datang ke situ, saya rapi-rapi lagi. Di belakang itu tiba-tiba itu berantakan semua, padahal sebelum saya pulang itu saya udah pastikan semua yang udah saya rapiin itu pasti rapi, udah beres lah, udah nggak ada yang ini kan.
Esokan harinya saya datang itu pagi-pagi itu ke situ lagi, tiba-tiba di situ udah acak-acakan gitu. Pokoknya berantakan gitu. Kayak dimaling gitu. Gimana sih dimaling gitu? Kayak nggak mungkin kalau ada orang di dalam gitu. Tikus pun nggak ada tikus di situ. Semua udah acak-acakan. Ya, tapi saya tetap berpikir positif, ya udahlah, nggak apa-apa, kita beresin lagi kan. Kita beresin lagi, dan saat itu saya kan sendiri. Saya hubunginlah istri saya di rumah. Saya minta bantuan gitu kan, beres-beresin. Selang setengah jam istri saya datang ke situ. Istri saya datang ke situ, bantuin beres-beres. Saya beres-beres, saya ke atas waktu itu, ke lantai 2, dan dia itu di bawah. Nah, di bawah itu kan ada toilet itu ya. Jadi toilet itu berada di bawah, itu bukan di atas. Tiba-tiba istri saya manggil saya. Ya, bisa kesini nggak? Sini. Saya turun ke bawah tuh. Saya turun ke bawah, ada apaan? Itu tadi aku dengar kayak ada suara di kamar mandi, ada orang ya? Nggak ada orang, kata saya bilang kan. Enggak kok, tadi aku tuh dengar ada orang gitu. Bener, saya dengar lagi. Pas dia bilang begitu, tiba-tiba ada suara perempuan yang lagi nangis gitu. Nah, itu iya ya, dia bilang kaget kan gitu di situ. Tapi ini coba mungkin bayangan aja kali, emang. Mungkin di ruko sebelah kali, dia bilang gitu kan. Terus, kamu udah lihat belum? Orang tadi saya buka nggak bisa gitu. Aku buka nggak bisa, kata dia. Dikunci. Lah kuncinya kan ada sama saya, dia bilang gitu kan. Sama aku kuncinya di sini. Saya coba itu buka pelan-pelan. Saya sambil takut itu coba saya buka pelan-pelan gitu. Nggak dikunci. Begitu saya buka, krek, ngek gitu kan. Itu nggak ada siapa-siapa. Istri saya itu ngeyakinin saya. Tadi kamu dengar sendiri kan ada orang nangis, ada wanita nangis. Terus, iya ya, itu siapa ya? Coba kamu cek di atas deh, kata istri saya. Istri kan bawel gitu kan, takutnya ini. Saya cek ke atas lah kan. Ya udah, saya cek ke atas. Saya cek ke atas, emang semua kekunci rapet, nggak ada orang sama sekali kan. Saya turun lagi ke bawah. Mungkin ini di ruko sebelah, saya bilang, atau di luar suara itu. Kebetulan kan toilet itu kan mungkin di sebelah sini juga toilet juga di ruko sebelah gitu kan. Udah, jangan mikir macam-macam, saya bilang. Akhirnya kita lanjutlah berberes. Setelah beres itu kira-kira jam berapa, jam sore itu kita udah pulang. Beres, sudah kita pulang. Nah, kita persiapan buat besoknya kita buka. Nah, di hari besoknya udah mulai buka kita ini. Kita buka, kita persiapan buat buka. Kita jadi buka itu mulai jam 10 sampai jam 10 malam. Jam 10 pagi itu sampai jam 10 malam. Begitu kita buka, kebetulan hari itu kan hari Jumat. Saya berinisiatif buat berbagi gitu. Jadi ada kadang berbagi sama teman-teman ojol gitu kan, gratis gitu kan, nasi goreng gitu. Mantap, Mas. Terus biar siapa tahu kan cocok rasanya gitu kan, selera cocok, siapa tahu bisa jadi pelanggan gitu. Yang lain juga sama, saya kasih gratis pada hari itu kan. Ya setelah itu beberapa hari berikutnya itu udah aman. Jadi operasional berjalan dengan lancar. Hari-hari itu lancar, udah mulai ada pelanggan 1, 2 datang, udah lancar gitu. Hari berikutnya itu setelah selang antara 2 minggu atau berapa gitu ya. Itu saya buka dari 10, itu kan semenjak mulai rame tuh ya. Saya buka dari jam 10 itu. Nah, pas mau nutup itu jam tengah 10-an atau 15 menit lagi saya mau nutup itu. Saya mau nutup itu, saya lagi ngitung duit di meja depan. Ngitung uang itu di meja depan, sekalian beres laci gitu kan. Seorang kita mau tutupan. Itu pas saya ngitung itu kayak ngerasa di depan saya itu ada orang. Gitu. Pas saya hitung, saya ngerasa ada orang, tiba-tiba saya coba angkat kepala saya ke atas gitu. Ternyata benar di situ ada wanita gitu, ada perempuan, dia memakai dress gitu kan. Terus dia mau beli nasi goreng, "Bang, nasi gorengnya dong 1," kata dia. Ya, saya layanin kan, walaupun bentar lagi udah mau tutup, karena pelanggan tetap saya layanin. "Oh iya," terus kata dia bilang, "Nasi gorengnya jangan dikasih kecap ya," kata dia gitu. "Tapi pedes kalau bisa, sambalnya banyakin." "Oh iya Mbak," gitu. "Mbak tunggu aja di sana gitu, di bangku, saya buatin dulu," saya bilang. "Terus minumnya apa?" "Air putih aja."
Akhirnya dia jalan tuh ke, jadi di situ itu meja itu ada 3 sub. Dia duduknya itu di tengah-tengah posisinya di meja tengah, dan saya buatin kan nasi goreng itu. Karena emang saya belum punya karyawan pada saat itu kan, belum punya karyawan, jadi saya masak sendiri. Begitu saya masak itu dia duduk di, kan kelihatan tuh ya di depan saya. Saya coba ngelirik ke dia tuh mandangin saya terus. Kayaknya matanya ngeliatin saya terus gitu, tanpa berkedip gitu. Saya lihat wajahnya tuh kayaknya pucat banget. Wajahnya pucat, bibirnya tuh biru, kayak orang yang udah meninggal gitu. Ya, sebenarnya saya agak-agak takut sebenarnya. Tapi pada saat itu kan masih jam segitu, masih rame-ramenya di jalan di depan kan. Saya nggak berpikir yang aneh-aneh lah saat itu. Istri pada saat itu di mana, Mas? Istri pada saat itu di atas. Jadi pas saya lagi masak, saya lihat dia, pas lihat dia masih ngeliatin saya buang muka aja, saya tetap masak gitu kan. Saya agak, daripada nanti dia komplain saya ngeliatin atau gimana gitu. Masak, jadilah itu masakan, saya kasih dia, ini Mbak, saya berbalik lagi ke depan, saya ngitung lagi duit itu. Saya ngitung duit, saya sambil lirik dia. Itu dia makan. Itu makanan kan nasi masih panas ya, baru dimasak. Itu dia makan dengan lahapnya tanpa ditiup. Tanpa ditiup, seperti kayak lidahnya itu kayak anti panas gitu. Dia makan, pernah ngelihat Susana nggak yang makan sate? Persis kayak gitu. Cuman ini nasi goreng dia makan lahap dengan lahap gitu. Cepet banget. Saya tuh sempat gemeter ngelihatnya. Itu kok nasi panas seperti itu, kayak gitu bisa dimakan selahap itu. Makan sambil matanya itu pandangannya ke saya. Jadi saya ngelihat itu buang ya kayak ngelirik gitu, nggak. Saya nggak berani kalau natap langsung. Makan udah biarin aja, saya hitung lagi kan. Jadi saya ngitung duit, saya rapihin, saya taruh di meja. Pas saya nengok ke dia ngelirik lagi, itu dia udah nggak ada. Dia udah nggak ada. Nah begitu dia udah nggak ada, saya berbalik, dia udah di hadapan saya, udah di depan saya. Saya di situ kaget. Mbak kok cepet banget, dia bilang gitu. Dia diem aja kan. Dia, nih bang duitnya. Dia ngasih uang 50 ribuan pada saat itu. Saya mau ngambil kembaliannya. Saya ambil kembalian, pas saya naik lagi, orang itu udah nggak ada. Loh, mbaknya kemana tadi? Saya mau ngambil kembalian itu pada saat itu. Akhirnya saya kejarlah ke depan kan. Begitu saya kejar ke depan, emang udah nggak ada. Ya udahlah, saya balik lagi ke itu kan. Seperti biasa, udah kelar. Sudah, emang waktu itu udah malam, udah jam 10 kan. Saya tutup. Untuk uang yang dikasih sama sosok perempuan itu gimana tuh Mas? Jadi uang itu kan 50 ribuan. Begitu saya ingin ngembaliin kembalian, orang itu nggak ada. Dan uang itu nggak ada. Jadi saya satuin di laci itu kan, saya satuin. Saya pisahin sebenarnya, karena sebelum yang lainnya udah saya hitung kan, karena emang lagi itu saya ngitung duit, udah saya satuin, dan uang itu terpisah, nggak satuin sama uang yang sudah sebelumnya itu kan. Saya taruh di situ. Pas saya balik lagi habis lari keluar itu ngejar dia, nyari nggak ada, saya balik lagi tuh uang itu udah nggak ada. Tapi nasinya habis. Nasinya habis. Itu yang saya aneh. Setan lapar. Esok harinya itu saya buka lagi tuh rame. Jadi semenjak kejadian itu outlet saya itu rame. Itu orderan banyak gitu. Banyak tuh rame yang datang tuh. Terus saja sampai berhari-hari, sampai 2 minggu gitu. Rame terus. Udah mulai kan mulai punya banyak pelanggan saya itu waktu itu. Tapi memang mitosnya kalau habis ketemu setan gitu ya, itu pasti beruntung Mas. Iya, saya dengar seperti itu sih. Iya. Namanya itu biasanya rezeki setan. Iya. Nah itu dia. Karena saking larisnya saya tuh capek kalau harus pulang balik ke ruko kan, dari rumah ke ruko gitu kan. Karena karena laris, saya pengen buka itu sampai lebih malam lagi. Jadi sekitar jam 11 saya baru tutup gitu. Akhirnya saya memutusin, karena daripada capek saya sama istri bolak-balik ke ruko, akhirnya saya sama anak istri saya itu tinggallah di ruko itu. Kebetulan di lantai atas kan kosong. Jadi luas lah, lumayan luas gitu. Jadi buat tidur saya di atas gitu.
Jadi saya nggak perlu bolak-balik ke rumah, ke kontrakan gitu. Memang di atas itu paling cuma di pojokan itu di plafon ada yang bolong itu aja, cuma di pojokan nggak masalah. Cuma di atas itu kan cuma buat tidur aja gitu. Lampunya itu agak kurang terang, redup. Karena emang buat tidur aja, jadi buat saya nggak masalah. Nah, semenjak saya tinggal di situ, itu baru banyak kejadian-kejadian yang aneh. Sehari pertama kali saya tinggal di situ itu malamnya. Jadi saat tidur, semua tidur, anak saya tidur. Itu antara jam 2 malam itu saya kebangun mendusin. Kayak ada suara anak kecil. Begitu saya bangun, itu anak saya lagi duduk madep ke tembok. Anak saya itu umurnya 3 tahun. Duduk madep ke tembok, terus matanya merem kayak orang ngigo gitu. Dia ketawa-tawa. Padahal dia nggak biasanya lo ngigo gitu kan. Saya kaget, lah ini ngapain gitu kan. Saya bangunin istri saya. Oh ini ngigo kali gitu. Akhirnya ditenangin, tidur lagi. Dan hari berikutnya, seperti itu lagi. Tiap malam itu antara jam 1 jam 2 itu kebangun. Kadang dia nangis. Duduknya itu sambil nangis. Gitu nangis gitu kan. Ini ngimpi kali, saya bilang. Tidur. Akhirnya saya bawa klonin, saya tidur. Dia tidur, tidur lagi. Kayak gitu kan. Keesokan harinya itu beberapa hari kemudian itu setiap malam semenjak mau tidur tuh pasti selalu saya bacain surat-surat itu kan. Biar nggak terjadi kayak gitu lagi. Setelah kejadian anak saya itu, alhamdulillah ke depannya itu nggak terjadi apa-apa gitu. Dan outlet saya itu pun juga nggak masalah, tetap jalan dengan sendirinya. Nah setelah itu pernah malam, setelah beberapa hari kemudian itu malam itu saya pengen buang air kecil. Malam saya pengen buang air kecil, saya ke bawah ke kamar mandi. Kamar mandi itu deket tangga di bawah itu di dalam itu kayak ada orang mandi. Jebur. Saya pikir itu di ruko sebelah, tapi ini jelas banget di kamar mandi itu. Saya buka pun nggak bisa. Saya kira itu istri saya. Tapi yang saya lihat istri saya masih ada di atas lagi tidur kan. Nah karena saking saya penasaran, saya balik lagi itu ke atas. Saya balik lagi ke atas, saya lihat istri saya bener ada lagi tidur. Akhirnya saya bangunin istri saya. Saya bangunin, itu di kamar mandi ada orang ya. Siapa ya? Masa sih kata dia gitu. Ya udah ikut, saya bilang gitu. Turun ke bawah tuh. Saya turun ke bawah, sampai di bawah itu emang gak ada suara apa-apa. Pas begitu saya buka, gak ada orang lagi. Ini bisa dibuka kata dia gitu. Tadi benar saya bilang, tadi benar tuh ada yang mandi, saya dengar. Orang air kok jebur-jebur gitu. Saya udah ngerasa aneh di situ kan. Akhirnya saya ke dalam, saya buang air kecil di situ. Selesai saya balik lagi ke atas. Saya tidur lagi. Besoknya, bukan besoknya sih sebenarnya, udah beberapa hari kemudian itu di outlet lagi rame di bawah. Kebetulan saya mau ngambil handphone ke atas. Waktu itu malam antara jam 8 lah. Outlet lagi rame, istri saya juga bantuin di bawah, anak saya juga ada di bawah kan. Saya mau ngambil handphone rencananya di atas. Saya mau ngambil handphone ke atas, saya buru-buru ke atas begitu. Emang suasana di atas itu kan lampunya agak gelap ya, agak redup. Pas saya lagi cari handphone itu, saya kan di awal pernah bilang ada plafon yang bolong itu di pojokan itu kan. Di situ tiba-tiba saya ngeliat tuh kayak ada kain itu, nggak entah kain atau apa gitu kan, menjuntai ke bawah begitu. Saya penasaran tuh apaan dari plafon gitu kan. Saya deketin, itu ternyata rambut. Itu rambut panjang banget ke bawah. Pas di situ saya kaget. Saya buru-buru cari HP, saya turun lagi ke bawah. Saya nggak cerita ke istri saya, nggak cerita. Takutnya di situ malah rame kan, malah ribet kalau di situ kan emang lagi rame. Istri saya juga ngebantuin saya masak segala macam. Nah setelah selesailah jam 11 malam itu selesai. Saya tutupan. Saya bareng-bareng ke atas. Saya lihat di plafon itu nggak ada apa-apa. Itu cuma kotak bolong gitu doang.
berarti tadi yang saya lihat itu bener, emang tadi ada, tapi saya nggak mau terlalu diambil pusing, takutnya saya nggak bisa tidur atau gimana gitu. Ya udahlah, kita akhirnya istirahat di situ kan, istirahat. Malam itu juga tiba-tiba istri saya itu bangunin saya. Kenapa? Ada suara orang nangis lagi. Terus saya dengerin, iya benar, emang ada orang nangis lagi. Itu suaranya selalu di bawah. Tuh kan, di bawah. Mau lihat ke bawah, saya bilang gitu kan. Enggak takut, kata dia gitu. Udah diemin aja, saya bilang gitu. Udah tidur aja. Gimana bisa tidur? Ada lagi suaranya terus-terusan gitu kan. Aduh, saya deg-degan itu, saya merinding di situ. Apa saya samperin lagi ke bawah? Samperin aja yuk ke bawah bareng-bareng, saya bilang gitu kan. Biar suaranya hilang gitu. Emang suaranya itu jelas banget. Kayak orang nangis. Seperti itu. Saya ke bawah, dan di ruangan bawah itu emang gak ada apa-apa. Suara itu sumbernya ada lagi di kamar mandi. Jadi selalu sumbernya itu ada di kamar mandi itu. Begitu saya buka pelan-pelan, itu ya nggak ada. Tahu nggak? Begitu saya nggak ada, itu saya tutup lagi. Itu suara ada lagi. Suaranya muncul lagi. Itu udah saya bingung gimana nih. Saya buka lagi, nggak ada lagi. Akhirnya saya buka aja tuh kamar mandi kan. Saya buka, saya tinggal ke atas. Saya tinggal aja ke atas. Tinggal ke atas dah. Lupain aja sih buat kita tidur aja gitu. Saya ke atas tidur. Keesokan harinya nggak ada masalah. Beberapa hari ke depan itu nggak pernah ada masalah. Dan ada satu ketika itu saya itu terbangun di malam-malam itu, anak saya itu nggak ada. Jadi begitu saya bangun, saya mendusin, itu anak saya di sebelah saya nggak ada. Saya panik di saat itu saya panik. Saya cari nggak ada, kemana, peguling kemana gitu. Saya bangunin istri saya, bangun, si Dede kemana ini, nggak ada. Lah nggak ada. Gitu. Waduh, akhirnya saya lari tuh ke bawah, takutnya dia jatuh ke bawah, jalan ke bawah kan. Saya lari turun ke bawah itu. Dia lagi main di bawah. Itu tengah malam lagi main sendirian. Di bawah. Dede ngapain di sini? Main. Ini udah malam, saya bilang. Udah malam, tidur ya, bobo. Saya bilang gitu kan. Ya saya angkat dia, saya bawa ke atas. Terus saya cerita sama istri saya, ini di sini kayaknya udah nggak nyaman deh. Ini kayaknya banyak keanehan di sini. Iya, kata dia gitu. Tapi gimana, kan kita udah kontrak gitu kan. Udah bayar sewa segala macam. Akhirnya dengan kejadian itu kita terbiasa, selalu terjadi seperti itu. Beberapa hari ke depan lagi, ya begitu lagi. Anak saya hilang lagi. Dan saya yakin pasti ada di bawah. Saya turun ke bawah. Bener, dia ada di bawah. Saya tanya, main sama siapa Dede? Sama itu. Itu yang mana? Saya lihat. Itu, yang itu. Saya lihat itu nggak ada orang di situ. Nunjuk ke arah mana pada saat itu? Nunjuk ke arah depan kamar mandi. Itu, gitu. Saya lihat nggak ada orang. Dia bilang, astagfirullahaladzim, ini gimana ini? Dede ngeliatnya orangnya kayak gimana? Saya penasaran kan ya. Itu kakak, kata dia gitu. Cewek apa cowok? Cewek. Kembali lagi saya bawa lagi anak itu ke atas. Saya kelonin, saya tidur. Saya juga sempet dulu di situ saya diimpiin. Antara mimpi dan nggak mimpi. Antara sadar dan nggak sadar gitu kan. Saya tidur, tiba-tiba saya tuh melek, bangun itu. Itu di hadapan saya itu ada sosok kayak perempuan itu pakai dress itu yang saya lihat waktu dia datang beli nasi goreng itu. Jadi di depan saya itu dia lagi berdiri, saya nggak bisa gerak kan ya, nggak bisa gerak, kayak badan saya tuh terkunci gitu. Saya mau minta tolong begini, itu susah banget. Saya diliatin sosok itu. Tapi antara sadar nggak sadar, tapi emang itu sadar karena saya lihat di sebelah saya pun semua ada, istri saya ada, anak saya ada, cuma saya nggak bisa teriak-teriak sama sekali. Dia ada berdiri, rambutnya itu panjang ke belakang, mukanya itu pucat. Itu persis sama yang waktu itu datang ke outlet saya waktu itu beli nasi goreng. Saya pernah didatengin sosok itu, saya nggak bisa gerak. Akhirnya saya coba teriak sekuat-kuatnya, gitu. Saya kebangun dari tidur. Dia nggak ada.
Jadi saya berharap itu cuma mimpi kan. Saya ngerasa itu cuma mimpi, ini cuma mimpi. Saya tidur lagi. Dan beberapa hari lagi terselang lagi, itu anak saya itu hilang lagi. Saya bangun istirahat, anak saya pasti ada di bawah. Bangun, ayo jemput anak di bawah. Saya udah begitu aja, udah pasti di bawah dia. Jemput anak di bawah tuh. Kesana lagi kata saya. Iya, pasti kesana lagi. Saya lihat ke bawah, nggak ada di bawah. Dan tahu dia ada di mana. Dia ada di kamar mandi, bajunya udah basah semua. Akhirnya saya kaget kan, Dede ngapain di kamar mandi? Main air kata dia. Sama itu lagi. Jawabannya selalu begitu, itu lagi. Main air kata dia. Akhirnya saya ambil anak itu, saya andukin, saya gantiin baju, saya bawa lagi ke atas itu. Nah semenjak itu saya nggak tidur sampai pagi. Saya sengaja nggak tidur. Saya pengen lihat apa ada sosok apa gimana yang datang atau gimana gitu. Saya nggak tidur, semua saya dan istri saya itu nggak tidur. Semenjak saat itu saya udah mulai nggak nyaman di situ. Saya coba nggak tidur itu semalaman. Emang nggak ada apa-apa. Giliran saya melek itu nggak ada apa-apa. Ini kayak kita nggak bakal lama di sini, saya bilang. Daripada nanti keluarga kita diteror kayak begini terus kan, nanti kenapa sama anak kita, saya bilang. Udah kita nginep aja sehari lagi. Dan yang ini nih buat yang terakhir, udah nggak bisa ditoleransi lagi kan. Pada saat itu setelah saya tutup outlet antara jam 11 jam 12 gitu. Saya ke atas. Waktu itu saya udah mau tidur saat itu kan. Anak saya bawa ke atas juga. Mungkin saya agak meleng saat itu. Saya lagi agak meleng, dia tiba-tiba anak saya tuh jalan ke arah tangga. Saya nggak ngeh pada saat itu. Tiba-tiba saya nengok itu anak saya udah di pegangan tangga itu mau turun, mau lompat dia. Dia udah kakinya naik ke tangga, pegangan tangga itu. Refleks saya kaget, saya lari, saya tangkap dia, saya bawa. Adek ngapain ke sini? Itu diajak kata dia itu. Diajak itu kata dia. Diajak siapa? Nggak ada orang, saya bilang. Nggak ada orang, gimana nggak ada orang? Itu dia di situ. Gitu. Dia mau main, kata dia mau main. Jadi anak saya itu pikiran itu prosotan aja udah begitu. Yang di tangga pegangan itu. Itu tinggi mas? Tinggi lumayan. Jadi tangganya itu nggak lurus doang. Jadi kayak zigzag gitu. Dia itu udah di tangga itu, udah di pegangan tangga itu, kakinya udah naik separuh begitu. Itu kalau sampai guling ke bawah ya udah jatuh ke bawah. Saya buru-buru, saya lari, saya tangkep, saya bawa. Saya agak emosi juga di situ ya, sama anak saya juga agak emosi juga. Ngapain ke situ ya bang? Itu ada itu, diajak main ada dia gitu. Nanti kamu jatuh naik di situ, saya bilang. Ini udah nggak beres dalam hati saya, ini udah nggak beres nih, buat yang terakhir aja dah, saya bilang gitu kan. Terus saya berpikir kalau di ruko ini nggak beres. Akhirnya pas pagi-pagi saya coba keluar. Di situ kan di depan tuh ada tukang parkir ya, yang udah lama di situ, yang biasa parkirin di situ. Saya tanya, bang, saya mau nanya, saya bilang, ini dulunya sebelum saya tempatin apa ya? Dulunya mah apotik bang, kata dia gitu. Cuman udah pindah. Itu juga nggak lama apotik itu, kata dia. Nggak lama, iya nggak lama. Terus sebelum apotik apa? Sebelum apotik itu sebenarnya udah pernah ada kejadian bang, kata dia gitu. Hah, kejadian kok saya nggak tahu, saya bilang gitu. Iya bang, itu dulu pernah ada kejadian. Dulu sempet viral juga. Kejadiannya kayak gimana bang? Jadi dulu itu ruko itu pernah terjadi terhadap wanita di situ. Pelakunya itu nggak tahu siapa pelakunya, kata dia gitu. Dan mayatnya itu dibuang di seberang ruko ini, di pembuangan got di seberang ruko itu. Nah posisinya ada di sana. Dan itu sempat gempar banget di daerah sini. Mayatnya itu udah membusuk, kira-kira udah sampai antara 5 hari, 7 hari gitu ditemukan. Mungkin karena bau busuk ya, baru bisa ditemukan, dibongkar. Jadi gotnya itu, pembuangan air gotnya itu di pinggir jalan posisinya. Dan di atasnya ditutup sama beton kotak-kotak gitu kan, yang ada ventilasi lubang kecil itu, tutup beton itu. Katanya pas dibongkar di situ ternyata ada mayat wanita. Tapi kejadiannya itu waktu dibunuhnya itu ya di rukonya abang sekarang pakai ini, jadi gitu. Nah, saya punya langsung berspekulasi kalau
yang gangguin saya itu pasti ada kaitannya sama itu. Semenjak itu saya akhirnya ngubungin yang pemilik ruko, saya berhenti, saya nggak lanjutin di situ lagi karena saya ngerasa ini tuh udah di luar nalar. Jadi pas sudah selesai saya minta buat nggak ngelanjutin itu. Emang waktunya sih belum sempet sampai setengah tahun. Jadi cuma beberapa bulan saya udah biarin saya rugi gitu kan. Saya rugi ini, saya keluar dari situ. Ya, itulah pengalaman yang ada di situ. Kemungkinan kan si perempuan ini itu di ruko tersebut ya Mas. Mas Angga itu diceritain juga gak sih kronologi gimana? Ternyata wanita itu bisa di lantai 2 dan sempat nginep sehari di ruko tersebut, disimpan di kamar mandi. Dan wanita itu katanya umurnya sekitaran antara 25 tahun. Jadi disimpan di kamar mandi, mungkin karena takut ketahuan kali ya. Nah, besoknya sama dia ditaruh di seberang, diselokan di seberang ruko. Ceritanya seperti itu katanya. Berarti si pelaku tersebut itu sempat pulang dulu, naruh mayatnya tuh di ruko tersebut, habis itu dibalik lagi tuh. Besok lagi dia balik lagi, mungkin karena takut ketahuan atau gimana. Dia mungkin belum nemu tempat yang pas gitu kali, mungkin seperti itu ya. Akhirnya dia balik lagi, dia buang tuh di selokan depan itu, dan dibuangnya kemungkinan itu tengah malam waktu nggak ada orang. Semenjak kejadian itu kondisi anak Mas Angga itu gimana Mas? Aman nggak? Ya alhamdulillah anak sih nggak apa-apa, normal seperti biasa, nggak pernah ngigo lagi, nggak pernah bangun tengah malam lagi gitu. Itu setelah saya pindah ke rumah saya lagi, balik lagi. Sempet diobatin dulu gak Mas sama orang pinter anak Mas Angga? Sebenarnya ada orang pinter, saya pernah manggil orang pinter ke rumah gitu kan. Dia bilang begini, ini nih anaknya masnya itu ngeliat perempuan ngajak main gitu. Jadi untungnya masnya cepet-cepet ditolong, kalau nggak tahu kayak gimana nanti, bisa dibawa kayak gitu. Saya kurang percaya juga sama orang pinter itu, karena saya sebelumnya saya menjelaskan karena kronologinya itu, dia tinggal melanjutkan aja seperti itu kan. Setelah gue pikir-pikir gitu ya Mas ya, ini kan kejadian anak Mas Angga bangun terus main di tengah malam itu kan selalu di jam 1 atau jam 2 malam atau dini hari. Itu ada kaitannya gak Mas menurut Mas Angga sama waktu ketika si wanita ini? Menurut saya juga seperti itu, karena waktu TKP itu tukang parkir itu pernah cerita, waktu di TKP cerita ternyata waktu dihabisinnya itu pukul jam 2 itu. Dini hari itu. Tapi menurut kalian gimana guys? Kalau kalian punya pendapat yang lain gitu ya, boleh tulis di kolom komentar ya. Tapi kenapa bisa pelaku tersebut itu bisa sampai masuk ke ruko, Mas? Jadi ruko itu katanya sih ya, katanya yang parkir itu, ruko itu sempat kosong. Jadi ruko itu kayak seperti ruko baru jadi, tapi belum ditempatin. Nah, jadi itu kosong, jadi pintu itu bisa nggak dikunci gitu. Jadi ruko baru jadi pada saat itu, jadi nggak dikunci, jadi siapapun bisa masuk ke dalam. Dan di situ emang tempatnya rawan kejahatan. Berarti Mas Angga ini tangan kedua setelah apotik ya Mas ya? Setelah apotik. Dan kejadian itu terjadi ternyata di tahun 2015. Dan itu udah lama banget. Berarti sampai saat ini masih gentayangan Mas? Kemungkinan masih gentayangan. Nah, Mas Angga sendiri itu pernah kayak kilas balik gak sih? Kayak lewat ke ruko tersebut gitu? Pernah, saya sering lewat situ. Dan tempat itu sampai sekarang itu masih kosong. Sampai sekarang masih kosong. Saya nggak tahu apa emang nggak laku atau banyak yang kejadian itu sama seperti yang saya alamin, akhirnya keluar. Akhirnya banyak yang kosong, banyak omongan-keomongan jadi nggak laku. Saya kurang tahu juga. Yang jelas, saya pernah lewat situ, ruko itu kosong. Sampai sekarang belum ada yang nempatin.
Mas Angga sekarang masih jualan nasi goreng, Mas? Masih, alhamdulillah masih. Tapi sekarang di Cibitung ya, Mas ya? Ya, kapan-kapan saya main ya, Mas ya? Boleh. Ya udah, mungkin untuk cerita dari Mas Angga sampai sini aja, guys. Mungkin Mas Angga boleh kasih pesan lah ke teman-teman nih mengenai kisah dari Mas Angga ini. Kalau kita tuh kayak harus apa gitu. Ya kalau pesan saya sih gini, kita sebagai manusia, kita harus percaya kalau di sana itu ada makhluk selain kita gitu. Jadi dimanapun kita berada, itu pasti ada. Semua tergantung kitanya. Kalau kita di situ menghormati, menghargai yang ada di situ, otomatis makhluk itu juga pasti menghargai kita juga. Itu aja. Dan jangan pernah mengganggu ataupun mengusik. Yaudah, mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Saya enggak. izin pamit. Bye.